Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak, kami presbiter bertugas GPIB Jemaat Eklesia Dumai mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Minggu Advent keempat dalam tradisi gereja. Tema Minggu Advent keempat adalah damai sejahtera. Selain menghidupi tradisi Advent, ibadah ini juga turut merayakan Hari Ibu yang diperingati tanggal 22 Desember yang lalu. Pemberitaan firman dalam ibadah hari Minggu Advent keempat ini akan dilayani oleh Pendeta Claudia Igrit Yosef Sahertia. Dalam narasi kelahiran Yesus, Maria adalah ibu yang menyimpan segala sesuatu dalam hatinya. Ia tidak menceritakan kemana-mana tentang pengalaman spiritualnya berbicara dengan Gabriel. Ia juga tidak meninggikan diri ketika mengandung anak Allah yang maha tinggi. Kebahagiaannya ketika berjumpa dengan Elizabeth adalah kebahagiaan yang tidak bisa dimengerti sembarang orang. Dia percaya kepada apa yang diceritakan para gembala, karena ia pun telah lebih dahulu mengalami hal yang sama. Kemampuan ibu menyimpan segala sesuatu dalam hatinya menghadirkan damai sejahtera bagi orang-orang di sekitarnya. Tidak perlu memaksa orang lain untuk menerima apa yang dikatakan, ataupun percaya terhadap apa yang ia alami. Ia tidak mengumbar kebahagiaannya dan enggan untuk berurai air mata di depan orang. Kiranya setiap ibu mengerti bahwa diamnya bukan berarti ibu tidak tahu apa-apa. Bukan berarti ia pasrah menerima ketidakadilan dan kebohongan. Karena dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatannya. Dalam merayakan Hari Ibu, Pelkat PKP GPIB mengambil tema perempuan yang bersahaja.
Jemaat Tuhan, marilah berdiri menghadap Tuhan dan menyembahnya dalam kemuliaan-Nya. Kau
Di Adventus yang keempat, mari beribadahkan Tuhan dalam ketaatan dan kesetiaan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang secara jasmani diperanakan dari keturunan Daud. Demikian nats pembimbing sebagaimana yang dituliskan dalam surat Roma pada pasal pertama ayat 2 hingga ayatnya yang ketiga. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Dan menyertai juga. Dalam ungkapan syukur dan terima kasih kepada Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat dan kasih, kita semua pun perlu mengakui bahwa Ibu juga melakukan kesalahan. Sambil kita memeluk Ibu dalam doa dan kasih, mari mengaku dosa di hadapan Allah. Datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Ya Allah yang rahmani, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami seringkali menyakiti hati Ibu. Kami mengabaikan pengorbanannya, tidak puas dengan kerja kerasnya, bahkan tidak selesai-selesai minta ini dan itu, sehingga membuat Ibu repot bukan kepalang. Kamilah yang mengubah karakter Ibu yang lemah lembut menjadi kasar dan tidak sabar, mengubah senyum tawa menjadi tangisan dan kekesalan. Tuhan Yesus, kami bersalah. Ya Allah yang rahimi, Ibu tidak pernah jujur mengungkapkan rasa kecewanya kepada kami, karena kami selalu lebih galak daripada Ibu. Kami tahu kalau Ibu sering putus asa menasihati kami, karena Ibu merasa tidak lebih pintar daripada kami, anak-anak yang dididik dan disekolahkannya. Kamilah yang membuat Ibu tampak lusuh karena terlalu sibuk membahagiakan kami.
Kamilah yang mengubah Tuan Putri di rumah ayahnya menjadi upi abu di rumahnya sendiri. Tuhan Yesus, kami bersalah. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau merayakan Natal. Kami mohon, buatlah Ibu bahagia, sehingga seisi rumah kami dapat merayakan Natal yang penuh damai sejahtera. Perdamaikanlah kami seorang dengan yang lain, ya Tuhan Yesus, supaya Natal kali ini kami benar-benar dapat berkumpul dalam ketulusan dan keharmonisan yang sesungguhnya. Jemaat Tuhan, beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, damai sejahteramu akan seperti sungai, dan kesejahteraanmu akan berlimpah seperti gelombang-gelombang laut. Keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Berdasarkan firman Tuhan di dalam kitab Nabi Yesaya pada pasalnya yang ke-48, ayat 17 hingga ayatnya yang ke-19 itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Allah. Nantikan
Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Sebagai umat yang tertebus, mari bersama-sama kita mendengarkan perintah untuk diberlakukan dalam kehidupan kita yang baru. Perintah hidup baru sebagaimana yang dibacakan dari kitab Nabi Yeremia pada pasalnya yang ke-21 ayat 12 yang menyatakan bagi jemaat dan saya. Beginilah firman Tuhan, hai keturunan Daud. Jatuhkanlah hukum yang adil di setiap pagi, dan lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya, supaya kehangatan murkaku jangan menyambar seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkannya oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Roh Kudus menolong jemaat dan saya untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam hidup dan kesaksian kita di dunia. Di Adventus yang keempat, kesaksian pujian akan dilantunkan oleh vokal grup Persekutuan Kaum Bapa. Kami persilahkan. I don't know why he cared. I don't know why he sacrificed his life. Oh, but I'm glad he did. Where would I be if you didn't love me? Where would I be? Where would I be if he had sacrificed his life? Oh, but I'm glad he did. He lives his mighty throne in glory to bring to us redemption story. Then he died, but he rose again for you and me. Oh, but I'm glad he did.
don't know why Jesus loved me. I don't know why He cared. I don't know why He sacrificed His life. Oh, but I'm glad He did. Where would I be if He didn't love me? Where would I be if He didn't care? Where would I be? He has sacrificed His life. Oh, but I'm glad He did. He'll leave His mighty throne in glory to bring to us redemption story. Then He died, but He rose again for you and me. Oh, but I'm glad He did. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! How great Terima kasih untuk kaum Bapak. Teruslah melayani Tuhan, teruslah bernyanyi bagi kemuliaan nama Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan Yesus, Sang Raja Damai, Juru Selamat, selalu memberkati kaum Bapak dan keluarga. Jemaat kekasih hati Tuhan, mari mempersiapkan perenungan Sabda Allah di Advent yang keempat dari Injil Matius pada pasalnya yang pertama, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-17. Mari mempersiapkan bacaan Alkitab dari Injil Matius pasalnya yang pertama, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-17. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan ini, mari kita satu di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tak dapat kami sangkali Tuhan, betapa kami sangat bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang tidak saja berkuasa, bertakhta di sorga kekal dengan segala kemuliaannya, tetapi Allah yang berkenan merendahkan diri, menjangkau kehidupan di dunia ini untuk mengkaryakan keselamatan. Kami berbahagia, bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Dalam Adventus yang keempat, kami mau menerima sabda Tuhan yang selalu menjadi berkat terindah dalam kehidupan.
dalam keterbatasan pemahaman kami, dalam kekurangan pengertian kami. Kami mohon urapilah kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, hamba-Mu yang menyampaikan sabda-Mu, umat yang menerimanya, agar kami mendapatkan pemahaman dan pengertian yang datang daripada Tuhan, dan diberikan kemampuan dalam bimbingan Roh Kudus untuk menghidupinya. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup itu, kami berdoa dan siap menyambut taburan firman Tuhan di Adventus yang keempat. Amin. Jemaat Tuhan, marilah bersama kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Maranatha. Pembacaan Alkitab Minggu Advent keempat diambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan 17. Bapak Ibu yang akan membacakan di ayat yang genap, saya ayat yang ganjil, dan di ayat yang terakhir kita akan baca secara bersama-sama. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahas. Ahas memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonia dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonia memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Serubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Sadok. Sadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan tinggal dengan limpahnya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, salam damai bagi kita semua. Mari saling menyapa, salam damai saudaraku. Damai bagimu saudaraku.
Kita sudah tiba di Minggu Advent yang keempat. Dan Minggu Advent yang keempat ini jemaat Tuhan berbeda dengan minggu-minggu Advent yang sebelumnya. Mengapa? Karena Minggu Advent yang pertama dengan makna harapan, Minggu Advent yang kedua dengan makna iman, cinta, kasih Allah, Minggu Advent yang ketiga dengan makna sukacita, kita merayakannya di dalam satu minggu perjalanan hidup beriman. Satu minggu, Minggu Advent pertama, satu minggu, Minggu Advent kedua, satu minggu, Minggu Advent yang ketiga. Tapi Minggu Advent yang keempat, kita hanya merayakannya satu hari. Dari hari Sabtu jam 6 sore, kita sudah masuk Minggu Advent yang keempat, sampai nanti hari Minggu ini, 24 Desember, jam 17:59. Jadi tidak lama menghayati Minggu Advent yang keempat. Minggu Advent yang keempat dengan pesan damai. Damai yang datang daripada Tuhan bagi kehidupan seluruh dunia. Kalau bicara tentang damai yang datang daripada Tuhan, kita mengingat ya, catatan yang sangat penting di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pada pasalnya yang kedua ayat 14. Kemuliaan hanya bagi Allah dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi yakinlah saudaraku, jika hidup kita berpadanan dengan kehendak Tuhan, jika hidup kita berpadanan dengan aturan-aturan Tuhan, jika hidup kita benar-benar mengekspresikan keberadaan pribadi dan keluarga yang sudah diselamatkan dan menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, damai dan sejahtera yang diberitakan dalam Advent yang keempat, pasti ya dan amin menjadi bagian yang menyatu di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Oleh karena itu, kami meyakini bahwa Bapak Ibu Saudara, keluarga-keluarga yang beriman di GPIB Jemaat Eklesia Dumai pasti sudah mempersiapkan diri dengan baik dalam pemaknaan hidup ini harus punya harapan, hidup ini harus berdasarkan iman dan selalu ada di dalam penguatan cinta kasih Allah. Hidup ini harus mengekspresikan sukacita dan membawa pesan-pesan damai. Itu sudah dihayati, selalu dihayati, dan akan selalu dimaknai dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan di GPIB Jemaat Eklesia Dumai. Ada dua catatan penting dari bacaan kita ketika kita menelaah Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Dari ayat 2 sampai ayat 16 kita baca silsilah ya Bapak Ibu Saudara. Nama-nama disebutkan di sana. Nama-nama disebutkan. Ini kalau dihotbahkan panjang betul ini kalau mau urut nama-namanya. Oleh karena itu kita menekankannya hanya pada dua hal. Yang pertama tentang silsilah Yesus. Mengapa begitu penting untuk dicatatkan oleh Injil Matius? Kan pertanyaannya begitu. Injil-injil yang lain, Injil sinopsis yang lain, Markus, Lukas tidak mengawalinya demikian. Juga termasuk di dalamnya Yohanes. Tapi Injil Matius merasa sangat penting untuk mengawali catatan tentang keberadaan Yesus itu dimulai dengan silsilah. Karena ternyata silsilah itu penting jemaat Tuhan untuk tradisi kehidupan Israel Yahudi. Mengapa penting silsilah itu bagi tradisi kehidupan Israel Yahudi? Sehingga mereka merasa perlu mentuturkannya dari generasi ke generasi. Sebab Allah berjanji kepada bapak-bapak leluhur Abraham, Ishak dan Yakub bahwa Allah akan menjadi Allah mereka.
lalu keturunan Abraham akan menjadi umat pilihan Allah, menjadikan mereka sebagai bangsa yang besar, yang punya power, punya pengaruh, bangsa yang kudus, umat pilihan Allah yang akan mendapatkan berkat-berkat karena mereka adalah bibit-bibit kudus. Itu catatan untuk kehidupan Israel Yahudi. Oleh sebab itu, silsilah yang menempatkan jati diri mereka, identitas mereka sebagai umat pilihan, itu tetap harus dijaga, itu tetap harus dirawat, tidak boleh terputus. Peristiwa percampuran bangsa yang terjadi ketika Israel Utara mengalami kejatuhan zaman Asyur, Israel Utara dengan ibu kota Samaria, itu harus diatur, ditata, dimurnikan kembali. Masih ingat ya Bapak Ibu Saudara tentang pengajaran Yesus, orang Samaria yang baik hati. Yesus mau mengangkat tentang kesetaraan Israel Utara dan Israel Selatan sebagai Israel yang memang dipilih dan ditentukan oleh Allah tanpa ada perbedaan tentunya, walaupun peristiwa kekuasaan Asyur yang membawa bangsa-bangsa lain datang tinggal di wilayah Samaria itu mengacaukan pemurnian identitas dari bangsa pilihan Allah. Itulah mengapa ketika penulis Injil Matius ingin menyampaikan pesan keselamatan, kabar sukacita, evangelion itu bagi komunitas Yahudi, dia harus mulai dengan bertutur tentang siapa Yesus itu. Bahwa Yesus yang disebut Kristus itu memang terhubungkan dengan keberadaan Abraham sebagai bapa leluhur. Karena itu dicatatkan dari Abraham sampai kepada Raja Daud 14 keturunan. Dari Raja Daud sampai pembuangan Babilonia 14 keturunan. Dari pembuangan Babilonia sampai kepada Yesus yang adalah Kristus itu 14 keturunan. Memang tidak disebutkan ya, tidak dijelaskan, tidak diuraikan mendetail mengapa harus 14. Tapi bisa kita nalarkan saja bahwa 14 kalau dibagi 27 dan 7 itu menjadi angka-angka yang penting, angka-angka yang sakral bagi kehidupan Israel Yahudi. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, itu bagian pertama. Silsilah itu penting. Ya sama juga dengan jemaat dan saya ya. Dalam tradisi budaya tertentu, kita kan harus bertutur itu. Boru apa? Marga apa? Famnya apa? Dari kampung apa? Mulai bertutur, oh saudara. Mamamu marganya apa? Opungmu marganya apa? Pasti bertutur untuk meretas identitas hubungan kekeluargaan, dan itu penting bagi kehidupan kita. Itu nggak boleh dilupakan dan tidak boleh diabaikan, karena siapa kita itu penting bagi kita. Teristimewa meretas bagaimana kita bisa hadir sebagai umat yang telah diselamatkan, dan itu penting untuk menunjukkan identitas kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, sebagai umat pilihan Allah. Saudara tidak harus menjadi Israel secara biologis, saudara tidak harus menjadi Yahudi secara biologis. Tuhan juga menyatakan keselamatan dalam diri Yesus Kristus itu kepada semua bangsa secara universal. Jadi saudara yang Batak, saudara yang Ambon, saudara yang Manado, saudara yang Jawa, saudara yang Nias, saudara yang Timor, saudara yang Papua, saudara yang Toraja, saudara yang dari mana saja suku ini, identitas apapun, Tuhan Yesus hadir untuk menyelamatkan saudara.
Yang kedua, jemaat Tuhan, menariknya dalam ayat 2 sampai ayat 16 banyak nama laki-laki dituliskan di sana. Hanya ada 5 nama perempuan yang dicatatkan. Saudara bisa memperhatikan di dalam ayat 3. Yehuda memperanakan Peres dan Sera dari Tamar. Itu nama pertama yang dituliskan ya, perempuan. Di dalam bagian ini, Tamar. Kemudian jemaat dapat memperhatikan di dalam ayatnya yang kelima. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Kedua, setelah Tamar, Rahab. Lalu Boas memperanakan Obed dari Rut. 3, Tamar, Rahab, Rut. Lalu kita perhatikan ayat 6. Isai memperanakan Raja Daud. Raja Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Batsheba itu. 4. Lalu kita lihat ayat 16. Jauh sekali. Jauh sekali. Sampai ayat 16 baru ada nama perempuan disebutkan juga. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Ada perempuan-perempuan dengan track record yang baik, yang tidak ternoda dalam catatan silsilah ini. Tapi ada juga yang latar belakangnya itu kelam, tidak begitu baik, namun mengalami pertobatan di dalam Tuhan. Rahab misalnya. Ada yang memang asli dari Israel, tapi ada yang bangsa lain, bukan bangsa Israel. Rut misalnya. Ternyata penting untuk mencatat 5 nama perempuan ini dari sekian banyak nama perempuan yang Tuhan pakai untuk memperanakan 14 generasi ke 14 generasi berikutnya sampai masa Kristus. Ada pesan-pesan yang penting jemaat Tuhan dari catatan yang diuraikan dalam pasal 1 ayat 1 sampai 17 ini. Firman Tuhan berpesan bagi jemaat dan saya, kalau kita datang beribadah saat ini, jangan pernah kembali dengan kebimbangan. Kalau kita datang beribadah saat ini, jangan pernah kembali dalam keraguan, saudaraku. Mantapkan pilihan kita, mantapkan iman kita, bahwa ketika kita membaca silsilah Yesus, benar Yesus yang adalah Kristus yang dilahirkan, kalau diretas menurut silsilah biologis, memang berasal dari keturunan Daud yang dinubuatkan untuk menjadi Mesias bagi dunia. Dunia silahkan memperdebatkannya. Orang-orang yang tidak percaya silahkan memperdebatkannya. Tapi kita tidak perlu terlibat di dalam perdebatan-perdebatan yang sesungguhnya perdebatan-perdebatan itu hanya mengungkapkan kelemahan dan keterbatasan pengetahuan kita. Jangan merasa bangga, saudara, kalau kita nonton gitu ya, konten-konten YouTube yang suka debat-debat tentang keberadaan Yesus sebagai Kristus itu. Jangan merasa bangga mencaplok pengetahuan mereka untuk membawa perdebatan itu di lingkungan di mana kita berada. Gak usah. Mengapa? Karena sesungguhnya kalau Tuhan tidak menyingkapkan keberadaannya untuk manusia, manusia tidak akan pernah dapat menjangkau dan memahami Tuhan itu seutuhnya. Pengetahuan kita,
Pemahaman kita itu terbatas. Dan iman melampaui sebuah pemahaman dan pengetahuan. Iman itu jauh lebih mendalam dari pengetahuan dan pemahaman yang dapat dijelaskan secara rasionalitas. Jadi, kalau kita datang beribadah, kembalilah dengan keyakinan, kembalilah dengan kekuatan iman bahwa Yesus benar adalah Kristus, Mesias bagi semesta, seluruh ciptaan, dunia ini maupun juga galaksi-galaksi yang lain yang tidak dapat kita jangkau penjelasannya tentang galaksi-galaksi itu. Yang kedua, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan berpesan, hargai keluarga kita, hargai identitas keluarga kita. Kalau kita mendengar orang tua bertutur dari mana kita datang, berasal, siapa kakek nenek kita, bagaimana peran dan fungsi mereka, kita harus bersyukur, baik atau tidak baik kondisi mereka. Mengapa? Karena ketika kita menerima informasi-informasi dari keluarga, itu akan menolong kita untuk memilih berada pada jalan kebenaran, meneruskan hal yang baik dari generasi sebelumnya, dan memperbaiki hal yang mungkin kurang berkenan di hadapan Tuhan. Dari manapun kita datang, dari manapun kita berasal, apapun identitas kita, bersyukurlah. Jangan pernah merasa malu. Harus bersyukur siapa kita, supaya dalam syukur itu kita dapat mempresentasikan keberadaan Yesus yang sudah hadir bagi keluarga dan identitas keluarga kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan berpesan, Tuhan itu bisa pakai siapa saja. Yang masa lalunya baik, yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Tapi Tuhan juga bisa pakai siapa saja, yang masa lalunya juga kelam, pekat, gelap, dan tidak menyenangkan. Kita nggak bisa batasi kuasa Tuhan. Kita nggak bisa atur-atur Tuhan untuk harus pakai yang baik-baik saja. Gak usah pakai yang jelek-jelek. Tuhan yang punya otoritas itu. Tuhan juga bisa pakai siapa saja dari mana saja. Tidak hanya Israel, Yahudi, tapi juga dari bangsa-bangsa lain. Untuk meneruskan, memberitakan, dan mengkaryakan sebuah karya selamat. Jadi kalau Tuhan saja terbuka untuk memakai siapa saja, maka jemaat dan saya juga harus terbuka untuk dipakai Tuhan kapan saja dan di mana saja. Melepaskan diri dari beragam alasan apa saja. Jangan sampai di saat Tuhan mau memakai kita sebagai alat walaupun kecil di dalam karya-karya keselamatan dan kebaikannya, kita itu masih terkungkung dan belum merdeka. Lalu negosiasi dengan Tuhan, aduh Tuhan, Tuhan kan tahu bagaimana masa lalu saya. Tuhan kan tahu saya ini datang dari keluarga yang seperti apa. Tuhan kan tahu bagaimana pekerjaan saya. Siapa yang mau pandang saya, Tuhan? Siapa yang mau dengar kalau saya ngomong? Waduh, itu nggak masuk di dalam kamusnya Tuhan. Ini silsilah Yesus Kristus menyatakan itu.
Oleh sebab itu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di Adventus yang keempat, mari membuka diri, mari memberi diri untuk hidup di dalam harapan, iman, cinta kasih Allah, penuh sukacita, dan bersedia Tuhan pakai siapapun laki-laki perempuan dari manapun untuk meneruskan perbuatan-perbuatan baik dalam hidup ini. Kalau kita kembali dari ibadah Minggu Adventus yang keempat, ajak keluarga, ajak saudara bersaudara, ajak lingkungan sekitar, persiapkan diri. Karena dalam hitungan menit kita akan masuk dalam masa raya Natal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari mengambil waktu saat teduh untuk merenungkan sabda Tuhan. Dalam kota Raja Daud ada kandang yang rendah. Kidung Jemaat 113 kita tembangkan untuk meresponi sabda. Ada kandang yang
Jemaat, marilah bersama kita berdiri dan bersama-sama kita ikrarkan pengakuan percaya kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Biarlah dengan hati dan mulut dan dalam sikap yang sempurna, masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilakan duduk kembali. Jemaat kekasih hati Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Tritunggal Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang kami muliakan dan kami sembah, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Raja Damai. Pelawatan-Mu menghadirkan harapan, iman dalam cinta kasih Allah, sukacita, dan damai. Firman-Mu telah Engkau bentangkan kepada kami di Minggu Advent yang keempat. Minggu Advent yang keempat, pada tahun ini kami hayati hanya dalam satu hari. Tapi kami percaya bahwa pesan iman yang Tuhan bentangkan, yang Tuhan nyatakan tertanam di dalam jiwa kami. Bahwa Yesus, Engkau adalah Mesias, Kristus bagi dunia ini. Bahwa kami bersyukur. Dari manapun kami Tuhan hadirkan, keluarga manapun, kami bersyukur untuk identitas yang Tuhan nyatakan teristimewa, identitas sebagai anak-anak Tuhan. Tidak menjadi persoalan laki-laki atau perempuan, tapi yang penting adalah memberikan hidup untuk melayani Tuhan. Memberikan diri kami untuk Tuhan pakai, mengkaryakan kebaikan. Kami terima sabda Tuhan dan mampukan kami untuk menghidupinya di dalam kehidupan kami. Menghitung waktu, sebentar lagi kami akan menyambut masa raya Natal. Dengan kerendahan hati, dalam pertobatan kami sebagai umat pilihan, kami mohon Tuhan persiapkan kami semua, seluruh jemaat Tuhan, 383 keluarga, memasuki masa raya Natal dengan damai. Damai yang datang daripada Tuhan. Walaupun ada di antara kami yang sakit dan terbaring di rumah sakit. Walaupun ada di antara kami yang kondisi fisiknya tidak benar-benar sehat. Walaupun ada di antara kami yang jauh dari kaum keluarga. Tapi kami percaya Tuhan ada bagi kami dan menolong kami dalam pertobatan dan kerendahan hati, dalam damai ilahi, masuk dan menyambut masa raya Natal dengan baik dan sukacita. Ya Allah, kami yang hidup, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara, TNI dan Polri. Tuhan berkati pelayanan mereka. Teristimewa TNI dan Polri di dalam perayaan Natal dan Tahun Baru. Biarlah Tuhan pakai mereka untuk menghadirkan keamanan dalam seluruh peribadahan umat Kristiani. Di mana saja di Indonesia. Teristimewa di Provinsi Riau dan Sumatera Barat.
agar ibadah berjalan dengan tenang, dengan damai, dengan aman. Tuhan berkati TNI Polri dari pusat sampai ke daerah-daerah yang terpencil sekalipun dalam karya layan dan pengabdian mereka bagi masyarakat. Kami berdoa untuk gereja interdenominasi PGI Kota Dumai dalam kebersamaan dengan BKG Kota Dumai. Tuhan berkati para pelayan Tuhan dan seluruh umat agar berada dalam kesatuan sebagaimana doa Yesus. Keharmonisan untuk terus dapat membawa panji-panji Kristus, menghadirkan terang, garam bagi kebersamaan di Kota Dumai. Kami menyerahkan GPIB Jemaat Eklesia Dumai, sektor pelayanan 1 sampai 5, 7 pos yang tersebar. Teristimewa para diaken, penatua, pendeta, unit-unit misioner, komisi musik gereja, para organis, para kantoria, pegawai kantor, koster, tim multimedia, di dalam padatnya pelayanan Nataru ini. Tuhan, Kau mengetahui bahwa sebagian dari mereka dalam kondisi yang tidak sehat. Kita suara yang terganggu, suara yang serak. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan memampukan para pelayan Tuhan untuk dengan sukacita, dengan setia dan taat, tetap mempersembahkan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga seluruh rangkaian pelayanan yang padat dalam Nataru ini boleh berjalan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan di induk maupun pos pelayanan, tua muda besar kecil, yang berada di Kota Dumai maupun yang melakukan perjalanan-perjalanan untuk merayakan Natal dan Tahun Baru di kampung halaman maupun di kota-kota yang lainnya. Tuhan sertai, Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Kami percaya mata Tuhan tertuju bagi seluruh jemaat Tuhan. Tuhan ada untuk mereka. Jemaat yang bergumul dalam kondisi sakit di rumah maupun di rumah sakit, kekasih-kekasih hati Tuhan ini, Bapak Seiman Lase, Ibu Kristina Huta Barat, Bapak Erwin Simorangkir, Bapak Talimbo Wow, Ibu Risma Simanjuntak, Ibu Reni Aruan, Ibu Lina Krisna Sebua, Adik Chelsea Sihaan, Ibu Isnawati Bulele, Saudara Andreas Yulianto Hendro, Ibu Sialagan, Bapak Marulian Tobing, Ibu Dermina Sihombing, Bapak Dacing, Ibu Darliana Gerits Nenggolan. Tuhan, kami mendoakan mereka. Begitu juga dengan Mama Lucy. Kasih Tuhan menguatkan. Kasih Tuhan menolong mereka untuk tetap merasakan damai bersama dengan kaum keluarga memasuki masa raya Natal. Kami teringat para janda, duda, anak yatim, piatu, anak yatim dan piatu, keluarga-keluarga prasejahtera yang mungkin mereka tidak tahu apa yang akan mereka makan dan minum memasuki masa raya Natal. Tuhan ada bagi mereka. Tuhan menopang dan memberkati mereka. Pelayan-pelayan Tuhan yang melakukan perjalanan untuk melayani di pos Pelkes, untuk ibadah malam Natal, ibadah Natal pertama dan kedua, biarlah Tuhan juga menyertai dan beserta memperkuat mereka dan keluarga melaksanakan tugas pelayanan ini. Semua kami yang tertunduk dalam syafaat, yang mengikuti ibadah secara luring maupun daring, yang telah terlibat di dalam pelayanan pagi ini. Tuhan, Engkau sungguh memahami apa yang ada di dalam pikiran dan hati kami. Kami yang adalah suami, kami yang adalah istri, kami yang adalah orang tua, kami yang adalah anak-anak, para pekerja,
Bahkan kami yang menantikan pasangan hidup dan pekerjaan. Kami yang bersyukur maupun yang masih ada dalam pergumulan. Kami menyerahkan semua doa-doa kami ke hadirat Tuhan. Sendengkan telinga kasih Tuhan dan dengarkan doa-doa pribadi yang kami rangkai dalam syafaat di pagi. Kami percaya bahwa Engkau Allah Maha mendengar, dan Engkau selalu memberikan jawaban yang terbaik bagi setiap doa-doa kami. Biarlah kami tidak akan pernah kembali dalam kehampaan dan kekosongan, tapi kami kembali di dalam keberkatan oleh kuat kuasa Tuhan. Ya Allah, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, silsilah Yesus Kristus mengingatkan kita untuk menghidupi teladan iman para orang tua kita, dan peringatan Hari Ibu 2 hari yang lalu menggugah kita untuk mempersembahkan kebanggaan dan kebahagiaan kepada mereka yang melahirkan dan membesarkan kita. Amsal 23 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang 25 berkata, ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak. Orang yang mempunyai anak yang bijak akan bersuka cita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita. Biarlah bersukaria dia yang melahirkan engkau. Untuk itu, mari nyatakan syukur dengan memberi persembahan dan menyanyi.
Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kiranya persembahan yang kami berikan berkenan di hadapan-Mu. Terima dan kuduskanlah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Salam damai bagimu, saudaraku. Doa dan harapan seluruh presbiter bagi seluruh jemaat kiranya dalam kondisi sehat dan dilindungi Tuhan. Umat Tuhan, sejenak kita mendengarkan warta jemaat untuk sepekan ke depan. Poin 1. Ibadah malam Natal dilaksanakan pada hari ini, Minggu 24 Desember 2023 pukul 18 WIB ditata layani oleh Pendeta Claudia Ingrid Yosep Sahertian. Poin 2. Ibadah Natal pertama dilaksanakan pada hari Senin 25 Desember 2023 pukul 9 WIB ditata layani oleh Pendeta Claudia Ingrid Yosep Sahertian. Poin 3. Sakramen baptisan akan dilayankan pada ibadah hari Natal kedua, Selasa 26 Desember 2023 pukul 9 WIB di GPIB Jemaat Eklesia Dumai. Diharapkan kehadiran presbiter bertugas, orang tua, saksi, dan anak yang akan menerima sakramen baptisan dalam pengembalaan tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Poin 4. Ibadah minggu pertama sesudah Natal dan ibadah malam akhir tahun 2023 akan dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2023. Ibadah hari Minggu pagi pukul 9 WIB dan ibadah akhir tahun pukul 18 WIB ditata layani oleh Pendeta Claudia Ingrid Yosep Sahertian. Poin 5. Persiapan ibadah hari Minggu pagi, malam akhir tahun, dan tahun baru 31 Desember dan 1 Januari 2024 akan dilaksanakan pada hari Sabtu 30 Desember 2023 pukul 17 WIB bertempat di gedung gereja. Diharapkan kehadiran seluruh presbiter dan komisi musik gereja dalam persiapan tersebut. Poin 6. Kami mempersilahkan Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk dapat memperhatikan jadwal perayaan menyambut Natal dan Natal Yesus Kristus di GPIB Jemaat Eklesia Dumai untuk pelkat maupun jemaat. 1. Perayaan Natal Yesus Kristus bersama seluruh jemaat akan dilaksanakan pada hari Jumat 29 Desember 2023 pukul 18 WIB bertempat di gedung gereja. Mohon kehadiran seluruh jemaat dalam sukacita Natal ini. Poin 7. Kami mengundang Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam perayaan Natal umat Kristiani se-Kota Dumai yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 bertempat di Gedung Sentani pukul 17 WIB sampai 21 WIB. Tuhan Yesus memberkati. Poin 8. Kami mengundang seluruh anggota Pelkat GP,
Pelkat PKP Sektor Pelayanan 4 bersama Komisi Musik Gereja untuk hadir dalam latihan rutin paduan suara guna mempersembahkan pujian dalam perayaan Natal Yesus Kristus tahun 2023. Jadwal latihan sebagaimana tertera di Warta Jemaat. Poin 9. Pelayanan ke Pos Pelkes. Ibadah malam Natal 24 Desember 2023, Pos Pelkes Immanuel Tanjung Medang, Diaken Roni Tupamahu. Pos Pelkes Solafide Selat Panjang, Diaken Christian Sega. Pos Pelkes Kasih Karunia Bagan Manunggal, Pendeta Maria Rainha Rapartuan. Pos Pelkes Maranatha Sungai Pakning, Diaken Simon Timi Sela. Ibadah Natal 25 Desember 2023. Pos Peskel Immanuel Tanjung Medang, Diaken Roni Tupamahu. Pos Pelkes Solafide Selat Panjang, Diaken Christian Zega. Pos Pelkes Sion Sungai Rokan A, Penatua Arasoki Talambanua. Pos Pelkes Sion Sungai Rokan B, Diaken Mulitono. Pos Pelkes Kasih Karunia Bagan Manunggal, Pendeta Maria Rainha Rapartuan. Pos Pelkes Maranatha Sungai Pakning, Penatua Dami Pak Pahan. Ibadah malam tahun baru 31 Desember 2023, Pos Pelkes Immanuel Tanjung Medang, Diaken Rudi Sugianto. Pos Pelkes Solafide Selat Panjang, Penatua Joli Erlintong. Pos Pelkes Sion Sungai Rokan A, Pendeta Maria Rainha Rapartuan. Pos Pelkes Sion Sungai Rokan B, Diaken Mulitono. Pos Pelkes Maranatha Sungai Pakning, Diaken Yogi Ardianto. Ibadah tahun baru 1 Januari 2024, Pos Pelkes Immanuel Tanjung Medang, Diaken Rudi Sugianto. Pos Pelkes Solafide Selat Panjang, Penatua Joli Erlintong. Pos Pelkes Sion Sungai Rokan A, Pendeta Maria Rainha Rapartuan. Pos Pelkes Sion Sungai Rokan B, Diaken Mulitono. Pos Pelkes Kasih Karunia Bagan Manunggal, Diaken Roma Ana Arwan. Pos Pelkes Maranatha Sungai Pakning, Penatua Ageng Putut Wahyudi. Mohon dukungan doa jemaat. Poin 10. Kami sampaikan bahwa untuk mendukung pembangunan gedung Pelkat, maka terhitung ibadah hari Minggu pagi dan sore mulai tanggal 3 Desember 2023 dilaksanakan persembahan pada kotak khusus pembangunan. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita menopang pembangunan gedung Pelkat dan kerja layan panitia pembangunan. Tuhan Yesus memberkati. Poin 11, telah mendaftar sebagai warga jemaat GPIB Jemaat Eklesia Dumai atas nama keluarga Solidaritas Daliu. Saat ini berdomisili di Jalan Air Bersih, wilayah sektor pelayanan 3. Majelis Jemaat bersama seluruh warga jemaat mengucapkan selamat bergabung dan bertumbuh dalam iman. Tuhan Yesus memberkati. Jika saudara yang tersebut hadir dalam saat ini, mohon berdiri. Terima kasih Bapak Ibu. Poin 12. Warta Panitia Pembangunan Renovasi Ruang Pelkat. Dalam rangka aksi pencarian dana, Panitia Pembangunan Renovasi akan melakukan kegiatan sebagai berikut. A. Panitia Pembangunan akan melakukan penjualan kalender dengan harga 50.000 per eksemplar. Saat ini
selesai ibadah di depan pintu gereja. Bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin membeli juga dapat menghubungi panitia Saudara Vincent Pak Pahan, nomor HP 0813 2156 2887, dan Saudari Erika Nuraini Huta Barat, nomor HP 0812 6711 0655, atau Korsek dan Wakorsek setiap sektor. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu jemaat semua. B. Janji iman. Taken list akan dimulai bulan Januari 2024. C. Sumbangan langsung dapat disampaikan melalui 1. Kantong kolekte pembangunan pada setiap ibadah Minggu pagi dan sore, atau 2. Transfer ke rekening panitia nomor 172 0085 837583 Bank Mandiri atas nama Panitia Pembangunan Renovasi Pelkat, dan kemudian menyampaikan bukti transfer kepada panitia. Laporan keuangan panitia pembangunan sebagaimana terlampir dalam warta jemaat. Kami mengundang panitia Retreat Gerakan Pemuda bersama PHMJ untuk laporan pertanggungjawaban dan pembubaran panitia pada hari ini, Minggu 24 Desember 2023 pukul 20 WIB setelah selesai ibadah malam Natal di ruang konsistori. Tuhan Yesus memberkati. Demikian disampaikan atas perhatian dan peran yang Bapak Ibu berikan. Diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi saudara-saudara yang berulang tahun dalam minggu berjalan ini, baik ulang tahun perkawinan maupun ulang tahun kelahiran. Tuhan Yesus memberkati serta melengkapi sukacita saudara. Demikian warta jemaat minggu ini. Warta ini dapat diunduh di situs Eklesia Dumai untuk mengikuti kegiatan yang akan berjalan seminggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati persekutuan kita. Pesan Hari Ibu yang akan disampaikan dari pengurus PKP. Shalom. Sambutan Majelis Sinode GPIB dalam rangka peringatan Hari Ibu yang ke-95. Tema: memberdayakan warga gereja secara intergenerasi guna merawat jejaring sosial dan ekologis di konteks budaya digital. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17. Subtema: perempuan yang bersahaja. Salam para perempuan kekasih Tuhan. Syukur kepada Tuhan Sang Kasih yang mengasihi kita setiap ciptaannya. Hari ini 4 lilin kita nyalakan. 4 lilin yang menggambarkan tema Minggu Advent keempat, damai sejahtera. Damai sejahtera itu pun kita hayati bersama dengan peringatan Hari Ibu pada tanggal 22 Desember 2023 yang lalu. Sosok ibu bukanlah sosok yang biasa-biasa saja. Seorang pribadi, seorang perempuan, seorang wanita yang kuat dan kelemah lembutannya
yang kuat dan keagungannya dan sosok yang bersahaja. Perempuan yang bersahaja merupakan tema Hari Ibu yang dipilih oleh Dewan Persekutuan Kaum Perempuan. Menjadi perempuan yang bersahaja tak cukup hanya tentang paras yang cantik, dandanan yang anggun, dan suara yang lembut. Perempuan bersahaja ialah perempuan yang tutur, sikap, dan hatinya selaras dengan ajaran firman Tuhan, yang bijak dalam berkata dan bijak dalam bertindak, yang menahan dirinya dari keegoisan dan emosi, agar setiap orang di sekitarnya merasakan damai sejahtera. Perempuan bukan saja sebuah nama. Perempuan bersahaja harus menjadi identitas diri kita, baik lewat pikiran, tutur kata, dan sikap kita. Pikiran, tutur kata, dan sikap yang bersahaja tidak hanya dinampakkan dalam keseharian kita di dunia nyata, tapi juga harus dinampakkan di dunia digital secara sosial media. Jadi, perempuan-perempuan yang menciptakan dan menghadirkan damai sejahtera dimanapun kita hadir. Seorang perempuan harus menjadi pribadi yang menunjukkan citra dirinya sebagai sosok yang mampu bertahan dalam segala gumul hidup dan cara hidup sederhana yang membuat orang memuji dia, karena dalam gumul berat sekalipun ia tetap kuat bersama Tuhan yang diandalkan. Mari merayakan Advent keempat dan mempersiapkan diri menyambut Natal dengan membenahi hati dan diri agar layak disebut perempuan bersahaja. Amsal pasal 31 ayat 30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan akan dipuji-puji. Selamat Hari Ibu, perempuan-perempuan bersahaja. Tuhan memakai kita untuk menjadi pembawa damai sejahtera. Selamat Hari Ibu 2023, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Tio untuk pesan dari Majelis Sinode yang sudah disampaikan bagi kita semua. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Ini adalah Advent terakhir yang bukan ditandai dengan hingar-bingar perayaan, melainkan ketenangan hati untuk berdamai dengan diri sendiri, dengan orang-orang terdekat, dan dengan keadaan. Firman Tuhan dari Yesaya pasal 32 ayat 17 menyatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Sungguh rasakan melimpah di hatiku.
Umat milik Kristus, angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiranmu kepada Allah untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.